Tadi itu ini yang disampaikan tadi bahwasanya untuk teknologi ini ada mata dua tadi. Apabila digunakan secara positif dia akan menghasilkan banyak orang-orang yang kaya di Indonesia ini sekarang itu berasal dari orang yang inovatif tentang digitalisasi pada saat sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTC 1 Padang TV, bertemu lagi dengan saya Febraningsi dalam program kesayangan kita Omat Ota Madrasah. Nah, hari ini pemirsa, seperti biasa kita akan selalu menghadirkan bintang-bintang tamu yang akan berbincang bersama kita, yang tentunya perbincangan hari ini akan menambah wawasan kita dan tentunya memotivasi kita dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini kita telah bersama Kepala MTC 1 Kota Padang, yaitu Bapak Isrizal MPD. Selamat datang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, walaupun cuaca kurang bersahabat, kita tetap semangat untuk kemajuan madrasah kita. Baik, semoga semangatnya Bapak Isrizal juga ditularkan kepada pemirsa yang menonton ya Pak ya. Amin. Nah, hari ini pemirsa kita akan membahas topik tentang menata madrasah di era digitalisasi dan transformasi. Nah, seperti yang kita tahu ya Pak ya, hari ini kita melihat anak-anak kita ada serangan ini Pak. Nah, serangan ini berasal dari era digitalisasi ini. Nah, era digitalisasi ini kan juga sampai menyentuh di kalangan anak-anak kita. Seperti apa Pak Bapak melihat anak-anak hari ini yang hidup berdampingan dengan era digitalisasi dan serba gadget ini Pak? Terima kasih Bu Nining, terima kasih para pemirsa, sahabat Omat MTC 1 Kota Padang. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu ini mengenai membahas tentang transformasi digital di madrasah. Sebelum kita apa Bu Nining, transformasi digitalisasi madrasah ini itu sudah digiatkan di era Gus Yakut sekarang. Jadi kementerian kita harus bisa untuk pelayanan publik itu melakukan digitalisasi. Itu menjadi program dari kementerian kita yang dipimpin oleh Gus Yakut sekarang. Jadi apa yang disampaikan oleh Bu Nining tadi, digitalisasi itu sudah menyangkut membawa kepada anak. Semua orang, semua masyarakat, baik itu lapisan masyarakat yang di bawah sampai atas, itu tidak bisa lepas dari digitalisasi. Kenapa? Karena ini adalah suatu kemajuan yang mau tidak mau harus diterima oleh masyarakat, termasuklah siswa-siswa kita. Nah, itu ini. Apalagi kita madrasah ini, karena ini menjadi program madrasah yang hebat, harus mau bertransformasi mengenai digitalisasi. Semua pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh madrasah akan kita tuju melalui digitalisasi. Baik. Nah, berarti dengan adanya kemajuan ini kita siap tidak siap harus mempersiapkan diri gitu Pak ya. Nah, di lingkup MTC 1 Kota Padang Pak, hari ini kita sudah mensounding berita-berita kita tidak hanya berupa media cetak ya Pak ya, tapi juga kita sudah menghidupkan YouTube MTC 1. Itu seperti apa Pak harapannya ke depan, atau seperti apa gebrakan ke depan yang mungkin direncanakan dalam meningkatkan performa MTC 1 Kota Padang? Salah satunya program yang terbaru ini, saya baru 3 bulan penuh nih. Jadi kita bukan artian kita memperbaharui aja. Sebenarnya sebelum saya di sini pun juga sudah kita mulai, tapi memperbaharui dengan perlengkapan studio yang kita bikin ini dengan alat-alat yang memadai, sehingga hasil dari karya-karya inovasi kita yang kita lakukan ini bisa lebih baik, lebih bagus, lebih instan dan terhadap digitalisasi kita ini. Nah, itu boleh. Jadi
kita saat melangkah, kita bercita-cita ini, kita punya program nih 1 tahun itu, dari tahun ke tahun itu, dari hari ke hari itu, kita harus semua pelayanan-pelayanan yang ada di madrasah kita ini berbasiskan digitalisasi. Baik. Nah, dengan adanya kan ini ada kebaharuan ini Pak. Dulu studio MTC 1 Kota Padang terletak di lantai 2. Sekarang sudah pindah ke lantai 1, sudah memang punya studio, sudah dilengkapi dengan alat-alat ini. Ini apa Pak harapannya ke depan Pak? Memang apakah supaya MTC 1 Kota Padang memang tetap eksis ini Pak di sosial media atau seperti apa Pak harapannya ke depan? Kita balik lagi kepada yang pertama tadi, kita tidak bisa meninggalkan ini pada zaman sekarang ini. Jadi MTSN 1 ini harus mengiringi zaman lah, mengiringi zaman. Apapun yang kita perbuat, orang tidak akan tahu kalau kita tidak mempublikasikannya dengan baik. Ya, semuanya itu perlu sekali. Apa yang diperbuat oleh anak, siswa kita, guru dan lain sebagainya harus kita publikasikan, sehingga mungkin hal-hal yang baik yang kita dapatkan, yang kita perbuat ini akan menjadi baik pula bagi orang yang lain. Ini yang perlu kita. Karena pemikiran untuk membuat studio ini awal-awalnya pemikiran awalnya adalah menjadikan ruang studio ini adalah tempat karya inovatif semua stakeholder yang ada di MTSN 1 ini. Sebab SDM kita di MTSN 1 ini kita lebih kurang untuk anak kita aja 912 orang, guru dan pegawai kita hampir mencapai 80 orang dari latar belakang yang berbeda. Guru kita ada yang bisa ceramah, ada bisa tari, nyanyi dan lain sebagainya. Begitu juga anak kita mempunyai keterampilan sebagai banyak anak kita dalam 3 bulan terakhir ini. Bahkan ada anak kita lomba lari, atletik dan lain sebagainya itu udah tingkatan Sumatera Barat. Jadi ini suatu kebanggaan bagi kita supaya hal yang kita dapatkan ini, yang gerakan ini, keberhasilan siswa kita, guru kita ekspos melalui media kita ini, sehingga orang tahu kita berbuat. Kalau ada istilahnya kita berbuat menjadi amal bagi orang. Kita yang berbuat ya Pak ya, tapi menjadi amal untuk orang. Baik. Nah hari ini Pak, kita menghadapi era di mana siswa kita juga menjadi tantangan kita bersama. Di era digitalisasi ini Pak, siswa memang kan berdampingan dengan gadget. Di MTC 1 Kota Padang boleh tidak Pak siswa membawa gadget ke sekolah? Itu seperti apa Pak? Kalau masalah gadget dibawa ke sekolah, secara aturan dimanapun madrasah dan sekolah itu yang saya ketahui, yang saya pernah alami itu tidak membolehkan siswa membawa. Harapannya seperti apa Pak? Kenapa tidak dibolehkan? Membolehkan ada nanti saudara ini ya, tidak dibolehkan dalam konteks tidak dipergunakan di dalam pembelajaran. Tetapi ketika itu dibutuhkan dalam mendukung proses belajar mengajar, itu boleh-boleh saja. Oke. Jadi tapi ada saatnya. Karena begitu juga dalam perkembangan gadget ini kan, ada dua sisi, ibarat pisau bermata dua. Kadang pisau itu apa yang dikatakan Pak Kadul kita kemarin itu dalam podcast kita kan, kalau digunakan ke hal yang positif maka dia akan berguna. Tetapi kalau tidak digunakan ke hal yang tidak positif, yang negatif, maka dia tidak akan berguna. Nah, ketika kita inilah peran kita lah sebagai guru, sebagai orang tua, semua stakeholder yang mengenal tentang siswa ini harus berperan aktif dalam
pengguna gadget ini. Artinya gadget ini tidak harus dipandang secara negatif, tapi harus dipandang secara positif ketika penggunaannya itu betul. Dan banyak kasus ini ya yang pernah saya alami, ketika gadget ini tidak digunakan secara positif, artinya negatif, dan efeknya kepada siswa dan orang tua, dan termasuk pada sekolah atau madrasah. Nah, ini perlu disadari. Paling parah itu akan menyeret orang tua, akan berurusan dengan hukum, akan berurusan dengan hukuman sosial di masyarakat dan lain sebagainya, apabila itu tidak diawasi dengan baik penggunaan gadget terhadap siswa kita. Itu perlu dipahami orang tua. Tapi ada saatnya nanti ketika kita harus menggunakan gadget, membawa anak membawa gadget di masa kita. Karena ini dituntut, orang itu yang dituntut semua apa saja sekarang, contoh ujian apa saja sekarang orang menggunakan CCTV, salah satunya dengan big data. Dan itu memudahkan, kalau ke teknologi ini kan memudahkan. Yang harusnya dikerjakan dalam waktu 1 hari bisa dalam 1 jam. Semua teknologi itu memudahkan. Seperti itulah kita memahami. Dalam menata MTS 1 Kota Padang ini Pak menjadi sekolah atau madrasah yang siap di era digitalisasi ini, apa saja Pak yang mungkin akan dilakukan dalam mempersiapkan khususnya kepada guru-guru kita Pak? Ya. Apa saja kira-kira Pak? Kalau masalah guru, ya, guru harus mau tak mau harus menerima. Kalau guru tidak bisa untuk mengiringi perubahan zaman ini, maka guru itu akan tertinggal. Dari masa ke masa itu guru harus cepat, harus bisa. Nah, sama dengan guru ketika bapak diangkat menjadi guru kan, kapur putih, papan tulis hitam, sudah penulis kita sudah habis semuanya, tangan kita atau baju kita beda. Beralih ke speedo, beralih lagi pakai apa namanya, fokus, pakai apa? Slide itu di foto kan pakai kertas OHP namanya. OHP kan berada lagi sekarang pakai fokus, pakai apa. Jadi guru harus pintar, jangan kata orang kan guru itu pintarnya semalam, harus betul. Jangan siswa pintar semalam daripada guru. Kalau apalagi anak-anak kita ini, kita akui anak-anak kita ini masa-masa waktu jadi siswa MTS ini, anak-anak kita lebih kreatif, lebih tahu dia mengenai operasional gadget ini daripada guru-gurunya. Maka itu guru-guru harus bisa, guru-guru terkini, guru-guru terupdate sesuai dengan bahasa. Tapi kalau tidak juga seperti itu, ceramah dan lain sebagainya seperti itu juga digunakan, lebih mayoritas ceramah dan sebagainya, maka guru itu akan tergilas dengan perkembangan zaman. Dan tidak, saya yakin kalau guru yang semacam itu juga lagi kelasnya akan monoton dan tidak disenangi oleh siswanya. Baik, berarti guru juga harus ikut bertransformasi begitu Pak ya? Iya. Nah, hari ini Pak, guru ikut bertransformasi ini, guru menjadikan dirinya lebih up to date, melek terhadap teknologi. Apakah ini juga untuk memenuhi kebutuhan siswa yang memang menuntut seperti itu atau seperti apa Pak? Iya Pak. Iya, harus memenuhi. Karena memang permintaan siswa kita hari ini seperti itu Pak ya? Informasi itu bisa dilihat oleh siswa, jangan siswa yang lebih tahu duluan lebih tahu daripada gurunya nanti. Ketika gurunya bercerita tentang, siswanya bercerita tentang sesuatu kejadian di luar sana di dalam kelas, gurunya balik nggak tahu dan lain sebagainya, kan aneh juga kan. Ternyata akhirnya ini tertinggal. Ketika guru siswanya bercerita tentang dia bagaimana SOP naik pesawat, gurunya nggak pernah naik pesawat misalnya kan aneh juga kan. Paling tidaknya teorinya udah tahu guru kan, paling tidaknya walaupun siswanya udah mengalami dan sebagainya. Artinya guru harus melek terhadap teknologi ini, digitalisasi. Kenapa? Itu tuntutan zaman sekarang. Kalau dulu saya diangkat menjadi guru ini, pena 2 di sini, ada hitam, ada merah. Udah tuh pasnya seperti ini kan.
Sekarang guru enggak lagi. Luar biasa. Perhatian pemerintah terhadap guru luar biasa. Kalau guru-guru yang hebat itu ada tasnya, ranselnya disandang kan. Ada laptopnya yang udah apa, di sini ada juga makanannya, ini menampilkan sebuah guru, tampilan aja udah tahu kita puasanya guru ini memang orang yang profesional sekali. Makanan udah siap, laptop udah di dinding, materinya di tasnya udah, di ranselnya udah banyak. Alangkah performance orang guru yang semacam itu kan luar biasa. Baik. Nah tadi saya menarik pendapat Bapak tadi, katanya memang anak-anak yang lahir hari ini agak lebih melek kepada digital itu Pak ya, daripada mungkin guru-gurunya bisa jadi gitu Pak, lebih kreativitas. Nah anak-anak ini kan hari ini kita melihat Pak banyak profesi-profesi yang lahir juga di era digital seperti YouTuber, jadi selebgram, ataupun pembuat-pembuat konten kreator yang mungkin menghasilkan pundi-pundi juga di sana. Bagaimana menurut Bapak Pak? Ya, tadi itu ininya yang disampaikan tadi, bahwasanya untuk teknologi ini ada mata dua tadi. Apabila digunakan secara positif, dia akan menghasilkan banyak orang-orang yang kaya di Indonesia ini sekarang. Itu berasal dari orang yang inovatif tentang digitalisasi pada saat sekarang. Contoh Gojek kan lahirnya sekarang naik ojek aja pakai teknologi sekarang berapa itu? Sekarang aja mau makanan apa, kita sekarang kalau tunggu aja di kamar udah nyampe. Luar biasa, menjadi sesuatu yang luar biasa. YouTuber menjadi orang-orang yang kaya, berapa tingginya apabila digunakan sebaik-baik mungkin. Dan itu kita arahkan sesuai dengan orang baik guru maupun orang tua, diarahkan sebaik mungkin sehingga penggunaannya itu ke hal yang positif dan mendatangkan hasil juga pada kita. Ini bisa semuanya ini kan. Dan ketika saya sering menyebutkan learningnya pada guru kita ini lebih banyak memegang HP seharian daripada memegang buku dan sebagainya. Ketika kita memegang HP itu bisa mendatangkan hasil. Jangankan produk kita, produk orang kita bantu dengan itu bisa. Banyak orang-orang seperti itu, toko-toko online dan sebagainya. Bukan orang-orang yang kreatif, orang-orang yang luar biasa menghasilkan. Nah inilah sisi positif dari digitalisasi yang ada sekarang. Dan sebagai di madrasah kita perlu ini segala sesuatunya itu kita digitalisasi. Kita beratur-atur. Sekarang lihat dulu ada tanda tangan elektronik, ada macam-macam itu. Jadi informasi-informasi itu bisa diakses secepatnya. Tamu kalau kita alihkan itu tamu itu harus secara elektronik juga, daftarnya dan sebagainya. Kan luar biasa. Dan kita akan melangkah pada yang termasuk kita nanti yang ujian itu perlu gitu. Segala sesuatu dari segi keuangan aja sekarang di madrasah kita ini itu digitalisasi sekarang karena digitalisasi ini jumlah atau kuantitas pegawai itu bisa dikurangi. Dulu ketika diangkat menjadi pegawai itu ada orang dari Kementerian itu khusus untuk ngantar surat. Sekarang nggak ada orang ngantar surat lagi, nggak ada orang ngantar surat. Wah, pergi ke madrasah itu nggak ada sekarang. Inilah perubahan, ya kan? Sekarang surat bisa melalui WA per masing-masing pribadi dan sebagainya. Jadi sekejap sampai. Dan bisa pula sekarang tambah pula dengan COVID yang kemarin kan, pembelajaran daring dan lain sebagainya. Luar biasa sekarang. Hikmahnya luar biasa juga waktu COVID kemarin tuh. Berarti suasana pandemi ini berdampak ini juga Pak ya? Berkembang teknologi. Karena memang mungkin siswa kita sudah dibiasakan ya Pak ya, saat pandemi siswa sudah terbiasa dengan hidup dengan berbagai teknologi, memanfaatkan teknologi, dan guru juga pada saat itu mau tidak mau gitu Pak ya, harus bisa. Baik, nah untuk closing statementnya nih Pak, untuk para orang tua di rumah ini Pak, seperti apa Pak mempersiapkan siswa kita ini juga harus siap juga dengan kecanggihan era digitalisasi dan transformasi Pak? Untuk orang tua dan kita semua orang tua, kita juga termasuk orang tua ini, termasuk guru-guru, kita tidak bisa lepas dari informasi digital ini.
dia akan mengena atau merayap ke seluruh aspek, termasuk kepada anak-anak kita. Seperti yang saya sampaikan tadi, apabila kita bisa mengawasi, maka penggunaan gadget tadi di tangan anak-anak kita akan bisa bermanfaat ke hal-hal yang positif. Seperti tadi kan menghasilkan banyak orang-orang kaya di Indonesia ini yang relatif mudah, karena dia itu menjadi youtuber, menjadi ini gara-gara informasi digital yang dikuasainya. Inilah penempatan teknologi yang benar. Jangan ditakuti, jangan bernegatif thinking dengan teknologi. Itu zaman perubahan itu harus, tapi bagaimana kita menyikapi saja. Baik, nah ini pesan-pesan dari Bapak Kepala MTC 1 Kota Padang untuk orang tua di rumah, bahwa teknologi ini banyak juga dampak positifnya Pak ya. Jadi kita tidak bisa berpaling atau melepaskan diri dari teknologi, karena itulah zaman ya Pak ya. Karena terus berubah, tentu kita harus bersiap dan mau tidak mau harus siap, sehingga kita mampu untuk menggunakannya ke arah yang positif. Tapi itu bisa sedikit lagi sebenarnya. Iya Pak? Kalau seandainya, tadi kan yang positif, kalau seandainya salah untuk mengawasinya, maka hal yang negatif akan diterima juga. Tidak terhadap anak, tetapi akan menyangkut kepada orang tuanya, menyangkut kepada gurunya dan madrasahnya. Berarti kita harus waspada juga Pak ya, terhadap hal-hal negatif yang bisa mengancam anak kita Pak ya. Karena memang orang tua ini dituntut untuk lebih awas begitu Pak ya, tentang penggunaan gadget khususnya untuk anak-anak kita yang apalagi yang sedang menempuh pendidikan, tentu ini akan sangat berpengaruh ya Pak. Terima kasih pemirsa semua sudah bersama kami di Ota Madrasah segmen kali ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya pamit undur diri. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak.